Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya doa tahkim insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Romo Kiai Haji Muhammad Badrul Jamal Antokusumo, masuk pondok pesantren Mahatul Ilmi Syar'i Sarang-Rotang, Jawa Tengah. Untuk itu mari sama-sama kita duduk yang khidmat untuk menajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat wabil khusus pondok pesantren Madinah Ilmiah Islam Subang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kita Romo Kiai Haji Muhammad Badrul Jamal Antokusumo, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di hadapan para calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa diberikan THR oleh Allah yang berupa taufik, pertolongan Allah, dan yang berupa hidayat, petunjuk Allah, dan yang berupa rahmat, belas kasih Allah, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para hadirin wal hadirat. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu, karena kalau ada yang kelewatan 3, 2, 1 gak bahaya tak? Juga memerlukan waktu yang agak lama juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Doa sholawat serta salam selalu kita haturkan keharibaan beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini kita semua menyaksikan diri dan disaksikan oleh para sahabat-sahabat kita bahwa saya siapa? Teman, ya juga sahabat, ya juga kawan saya di dalam berilmiah yang amalia. Panjenengan semua para hadirin wal hadirat sudah mendaftarkan diri sebagai penghuni surganya Allah. Betul? Makanya kalau sudah daftar,
harus betul-betul diperjuangkan. Siap? Hurufnya 4 loh, siap itu. S. Kita artikan sanggup atau salurkan. I-nya ilmu. A-nya agama. P-nya pengetahuan. Siap? Salurkan ilmu agama, pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingin atau tidak mendapatkan sesuatu yang percuma? Gratis loh, Bu. Gak mau? Iya, kalau mau berarti bapak-bapak, ibu-ibu kelihatan sekali kalau bermental miskin. Kalau mau gratisan, kelihatan sekali bermental miskin. Kita semua harus bermental kaya. Kita doakan bersama niatan baik saudara kita Al-Ustadz I. Miftahul Zaman beserta kawan-kawan. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala li'i'la'i kalimatillah allati hiyal ulyah. Oleh karena itu, mari kita berjuang bersama-sama, baik secara zahir dan batin, baik secara spiritual maupun material. Kita buktikan bahwa kita semua betul-betul mendaftar sebagai calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Perlu bukti enggak? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya kurang lebih, apabila seorang anak cucu Adam, yaitu para manusia, mati, maka semua amalnya putus. Dalam artian sudah kagak bisa lagi nambah-nambah amal untuk dijadikan bontot atau bekal ke surganya Allah. Ini mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, mari betul-betul kita gunakan untuk berbuat sesuatu yang ada manfaat dan kegunaannya setelah mati. Itulah tanda-tanda orang yang cerdas. Apa itu? Pertama, sedekah jariyah, sedekah, infak, sedekah jariyah yang selalu mengalir pahalanya ila yaumiddin, sampai hari pembalasan kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pakai kalau. Ini ladang kita untuk mengumpulkan pahalanya dari unsur sedekah jariyah. Tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini dibuat mengaji oleh para santri. Tempat ini dibuat mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan tidak meninggalkan kepentingan kita sebagai manusia. Apa itu kepentingan manusia? Karena masih hidup di dunia, juga tidak melupakan dunia. Karena harus seimbang. Kita mempelajari ilmu agama
juga mempelajari ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Barang siapa yang hanya mempelajari ilmu pengetahuan umum dan teknologi tanpa mau mempelajari ilmu agama, ibaratnya seperti orang buta. Sign without religion is blind. Ilmu agama, ilmu pengetahuan umum tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama itu seperti orang buta yang tidak tahu arah. Kebutaan itu sebuah masalah. Kalau dibalik, sesiapa yang hanya mau mempelajari ilmu agama tanpa mau mempelajari ilmu pengetahuan umum dan teknologi, ibaratnya seperti orang pincang. Bahwa berjalannya orang pincang itu tidak bisa cepat, tertinggal jauh di belakang. Dan kepincangan juga sebuah masalah. Ini tanpa kita undang, kadang-kadang kebutaan dan kepincangan akan mendatangi kita. Tanpa kita beri surat undangan, kadang-kadang kepincangan dan kebutaan juga akan berlibur kepada kita. Kalau sudah ditamoni kepincangan dan kebutaan, mau ngapain? Kira-kira mau ngapain, Ibu? Ya, tetap disuguhin. Kadang-kadang ada malaikat yang ditugasi Allah pura-pura jadi orang buta, terus minta bantuan ke ibu. Kadang-kadang ada malaikatnya Allah yang ditugasi untuk menjadi orang pincang, untuk menguji keimanan seseorang. Nah tuh, ini ada ilmunya. Kalau mau nih, mau ya? Ilmunya maunya. Kalau kedatangan kepincangan dan kebutaan, jangan kita musuhi, tapi kita ajak kerjasama. Terus yang si buta itu begini, Cang, si pincang, iya dah si buta, ada apa? Kita ini kan sama-sama manusia, Cang. Iya, memang ngapain? Kita ini ingin juga makan bakso di pertigaan pasar sono. Tapi tempatnya lumayan jauh ini. Saya mau pergi sendiri, nggak bisa, Cang, karena saya tahu nggak arah. Oh gitu ya, nah si buta. Iya, gimana ini cara memecahkan masalah untuk mencari solusi supaya aku yang si buta dan kamu yang si pincang bisa sama-sama menikmati bakso, sate, rawon, supaya sama dengan kebanyakan orang-orang normal. Wah iya, ini nggak ada cara lain kecuali harus kerja sama. Makanya alhamdulillah wa syukurilah, saya berterima kasih. Tidak hanya saya saja yang meletakkan batu pertama, tapi semuanya terlibat mewakili keluarga besarnya. Ini namanya salah satu bentuk kerja sama yang harus selalu dibina. Oleh karenanya
Lah terus cara bentuk kerjasamanya si buta sama si pincang itu ternyata begini, Pak. Kebetulan si buta itu badannya besar tegap gitu. Seperti cerita legenda si buta dari gua hantu itu kan orangnya gede. Lah yang si pincang itu kebetulan badannya minimalis. Minimalis gitu loh, jadi kagak nyinggung perasaan, badannya minimalis. Nah gini, betulan nih, kamu yang kecil minimalis, saya panggul, kita berjalan, kamu saya tugasi untuk menunjukkan arah. Kalau mau ke kanan bilang belok kanan, kalau mau ke kiri bilang belok kiri. Kalau jalannya lapang kagak ada keramaian, gasken, Pak, si buta gasken. Nah, itu ternyata salah satu bentuk caranya. Tenang, sungguh dikerjakan ini bentuk kerjasama. Langsung dipanggul oleh si buta, berjalan. Jalannya seperti mau sa'i, agak cepat gitu jalannya. Karena mau bekerja sama, akhirnya si buta dan si pincang bisa sama-sama menikmati yang kata orang banyak itu enak, rawon, sate, bakso, dan lain sebagainya. Mari, kesempatan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita bisa melalui sodakotin jariyatin. Kita mau ikut andil serta dan partisipasi untuk terwujudnya sarana dan prasarana kita mengumpulkan pahala untuk dibuat bekal ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Itu salah satu cara yang pertama. Salah satu lagi yang kedua, atau ilmu yang bermanfaat. Ini karena kaitannya dengan keilmuan, pasti di sana ada yang menuntut ilmu dan ada yang membagikan ilmu, sehingga terwujudlah proses thariqatut ta'lim wa ta'allum. Ada yang mengaji, ada yang memberikan pengajian. Makalah di mana-mana terbentuk majelis taklim. Allama yu'allimu ta'liman. Wa mu'allaman fahuwa mu'allimun. Wa dzaka mu'allamun alim la tu'allim mu'allamun mula'amun. Itu namanya ilmu amsilatut tasrifiyah. Huruf ngain lam mim bisa diubah-ubah jadi fi'il madi alama, jadi fi'il isim fa'il muallim, jadi bisa isim maf'ul muallam, bisa jadi fi'il amar ta'allam, bisa berupa masdar ta'lim. Itu semua kita bisa mengetahui harus dengan belajar. Yang di situ ada yang mengajar dan ada yang sebagai pelajar. Kalau sudah dapat ilmu harus diamalkan. Karena kalau ilmu, ibu-ibu misalnya sering ke majelis taklim, oleh ustadz-ustadz dibilangi jangan suka ngerumpi ya ibu-ibu, itu nggak boleh, haram. Ya harus dijalankan, jangan sampai suka ngerumpi. Karena kalau ngerumpi itu ibarat seperti makan daging mentah-mentah saudaranya sendiri. Apa agak jijik. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kebetulan nggak banyak-banyak ini, oleh Nabi cuma diberi 3.
awaladin solihin yad'ulah. Atau kita bisa melalui jalan mencetak anak yang jadi anak soleh, yang mau mendoakan kepada orang-orang yang ikut serta mendidik dia menjadi anak yang soleh. Ini kabar gembira. Anak di situ tidak harus anak kandungnya sendiri, atau tidak wajib anak biologisnya sendiri. Karena kalau diwajibkan anaknya sendiri, pasti Allah akan memberikan anak kepada setiap pasangan suami istri yang mengikat tali pernikahan dalam ijab qabul yang sah, pasti semuanya dikasih anak. Tapi faktanya tidak demikian. Kadang-kadang tidak diberi anak biologis, tapi diberi Allah yang lainnya yang lebih. Ini salah satu doa. Mengabulkannya Allah kepada doa itu, kita tidak boleh pendek pemahaman. Sekali berdoa pagi hari, sore hari, tidak usah menunggu besok langsung dikabulkan. Kadang-kadang tidak demikian. Kalau itu terjadi, malah justru kita harus hati-hati. Betulkah ini pemberian Allah, atau bahasa Jawanya itu luluan? Bahasa Jakartanya apa? Dilulu. Siapa? Dimanjakan. Jadi setiap permintaannya itu tidak ada yang tidak dikabulkan, tapi semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pemanjaan atau luluan dari Allah, atau memang betul-betul pemberian yang berakibat baik kepada kita. Kalau luluan itu akibatnya tidak baik itu. Lah terus Pak Ustadz dan para jamaahnya, bagaimana cara membedakan ini pemberian betul-betul pemberian yang berguna dan bermanfaat untuk diri kita, atau pemberian yang sifatnya pemanjaan yang menghancurkan? Tinggal dilihat saja, mudah kok Bu. Dia diberi sesuatu oleh Allah itu dibuat menjauh dari Allah, atau dibuat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dibuat mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, itu tanda-tandanya betul-betul pemberian yang berguna dan bermanfaat. Tapi kalau pemberian Allah ini digunakan justru untuk menjauhkan diri dari Allah, inilah tanda-tanda ini luluan atau bentuk pemanjaan yang akan menuju kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita harus mengambil hikmah pelajaran baiknya kepada apapun dan siapapun, apapun yang terjadi dan siapapun yang dijadikan. Tadi ada yang dijadikan pimpinan majelis taklim dari berbagai jamaah, ada yang dijadikan pimpinan kontraktor, ada yang dijadikan Pak RT, Mas RT, ada yang dijadikan seperti saya, seperti ini. Itu semua tugas yang diberikan kepada kita yang tidak sama dalam bidang dan tugasnya masing-masing.
Makanya ibu nggak usah kasihan kepada saya. Yang perlu kasihan ibu itu anak-anak yatim yang tidak bisa belajar dengan baik karena banyak keterbatasan. Kan ngapain sih lu bilang-bilang kalau saya naik motor kesininya? Ibu-ibu jadi kasihan tuh, jadi terharu itu. Itu gini loh, Tat. Kita semua ini kan bertujuan sama. Sama takarub ilallah ya, Pak, Bu. Sama-sama ingin nyampe kepada Allah ya, Pak, Bu. Nah, karena tujuannya sama, adapun menuju ke sana, atau yang dalam istilah sufi itu dikenal dengan wusul ilallah, nyampe kepada Allah, caranya kadang ada yang sama, kadang ada yang beda atau tidak sama. Saya itu merasa kalau naik motor kemana-mana, antar kota, antar provinsi, antar pulau, belum, sebentar lagi. Tolong pihak imigrasi kalau dikasih surat izin. Tapi kalau mau ke Afrika Selatan nggak usah visa sekarang. Ya itu, saya itu lebih bisa bersahabat dengan siapapun. Termasuk si Opong yang saya ajak kemana-mana itu, silakan perlihatkan diri. Ini siapa ibu-ibu? Agak ke sini, biar Bu Camat tahu. Tadi diikutkan penambah pertama ini karena tugasnya itu bagian roan. Tahu roan, Bu? Roan itu kerja bakti, gotong royong itu loh, di dunia pesantren itu sudah terbiasa roan. Ayo roan. Nah ini piawai sekali kalau diajar roan sama Bang Jailani tadi itu. Cari teman-teman untuk ngusungi pasir, ngusungi semen, gali tanah untuk ditanami pipa dan lain sebagainya. Nah itu bagiannya teman-teman yang terbiasa roan seperti Kang Saikul dan Kang Jailani itu tadi. Lah, makanya jangan coba-coba menghalangi kenikmatan saya. Saya lebih bisa berdekatan dengan siapa saja, termasuk kepada Allah, kalau saya naik motor. Bisa tadabbur alam. Alhamdulillah bisa kehujanan. Alhamdulillah bisa kepanasan. Alhamdulillah bisa ngantuk. Bisa ngantuk. Mau ke sini tadi saya agak ngantuk. Lah, adapun bukan berarti semua harus seperti saya, enggak boleh. Silakan cari cara sendiri-sendiri. Bagaimana caranya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau mau ke bandara itu ya naik motor. Manggil Bang Ojol. Saya itu penasaran waktu di Masjidil Haram mau tahu ngubungi. Kok nggak ada yang nyewain sepeda motor ya? Ada sepeda motor yang dipakai Bang polisi sana malah sudah tahun tua. Suzuki A100 itu. Akhirnya saya jalan kaki. Alhamdulillah nyasar. Alhamdulillah si ibu ngebel. Bah, mana waktunya makan kok belum kelihatan. Saya nyasar di gang Masjidil Haram nih. Tolong doakan dan arahkan ke jalan yang benar nih. Jangan sampai saya menuju jalan yang sesat.
Semoga pertemuan ini sebagai persaksian dan batu loncatan kita untuk membuktikan bahwa kita betul-betul menuju kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dan sesudahnya, kami berterima kasih yang amat banyak kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang akan dilangsungkan di tempat ini. Semoga Allah meridhai dan memberkahi. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tak borong. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa la taj'alna min ahli nadama yaumal qiyamah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Allahumma ya wasi'al kanzi ya ahlas syaraf bi hurmati ahli syaraf ujbur ma talab. Allahumma andalaha wa likulli hajatin iqdiha bi fadlih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yabtakhillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha. Ya man la na'lamu khaisuhu illahu farris anna ma nahnu fi. Farris an akhina al-ustad I'ib miftahu zaman ma huwa fi wa ashabi ma hum fi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma suqna wa suqhum bi'asal mahabbah wa wajjihna biwijahatil karamah wa ta'ub hatta yahsula lahumudz zawq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil khirah. Maju terus, pantang mundur, semangat jangan sampai kendur, menangkan pertandingan walau diterpa panas dan hujan. Disiplin dalam belajar, meniti jalan yang benar, ciptakan persatuan, persahabatan dan perdamaian. Tingkatkan perjuangan, kerja, doa dan pengabdian. Allahumma shalli